Film dibuka di kota Oklahoma, di mana sekelompok mahasiswa pemburu badai berkemah di tengah padang rumput untuk mencari angin puting beliung. Kelompok itu dipimpin oleh mahasiswi cerdas bernama Kate Carter yang memiliki kru terdiri dari Eddie pacar Kate, Prevan, Jeffy, dan Jeb. Sebelum beraksi, Kate membuat video dokumentasi yang menjelaskan tujuannya, yaitu melepaskan barel natrium poliakrilat di tengah tornado guna melembabkan angin puting beliung dan menghancurkannya, bre. Kelimanya kemudian mulai pergi ke lokasi yang diduga akan menjadi titik lintas angin puting beliung. Saat semakin dekat, mereka lalu berhenti untuk mempersiapkan natriumnya, bre. Selain natrium, mereka juga akan menggunakan drone yang berfungsi untuk mengukur seberapa kuat angin tersebut. Setelah semuanya siap, Kate, Jeb, Eddie, dan Prevan kemudian pergi menuju ke titik puting beliung. Sedangkan Jeffy menunggu di jarak 700 meter untuk mengamati badai angin tersebut. Ketika mereka semakin dekat, sebuah gabah menghantam mobil mereka, sehingga membuat tong-tong berisikan natrium tersebut terguling. Keempatnya pun segera mengembalikan tong-tong itu ke posisi yang tegak dan kemudian meninggalkannya. Di saat itulah angin puting beliung mulai terbentuk, yang membuat larutan natrium serta rangkaian drone masuk ke dalam pusaran. Jeffy pun sangat senang karena uji coba ini pasti akan berhasil. Namun bukannya menyusut atau runtuh, angin puting beliung itu malah meningkat menjadi EF5 atau badai tornado paling besar di dunia. Jeffy pun menyuruh teman-temannya untuk segera pergi menjauh. Tetapi karena badai itu sangatlah luas, mobil yang dikendari oleh Eddie pun tak dapat berjalan lagi, bre. Menyadari mobilnya akan terbang, Eddie pun meminta Kate, Prevan, dan Jeb untuk berlindung di bawah jembatan tol. Namun saat berlari ke arah sana, Prevan yang sudah tak kuat berdiri pun tersedot tornado, sehingga menyisakan Eddie, Kate, dan Jeb. Setelah di bawah jembatan, paha Kate tergores oleh seng. Meskipun begitu, Kate tetap berjuang membantu Jeb agar bisa naik ke kerangka baja jembatan. Tetapi lagi-lagi tiba-tiba sosok gabah menghantam Jeb yang membawanya terbang, bre. Eddie kemudian meminta Kate untuk memegang kerangka jembatan erat-erat. Namun tangan Eddie keringetan, sehingga ia pun terlepas dan terbawa oleh badai tornado. Sedangkan Kate hanya bisa menangis sambil menunggu badai mereda. Setelah badai mereda, Kate kemudian berjalan ke arah reruntuhan. Ia tidak menyangka kalau Eddie, Jeb, dan Prevan tak selamat dan hanya menyisakan dirinya serta Jeffy saja. 5 tahun kemudian, Kate kini tinggal di New York. Setiap pagi ia berangkat kerja ke kantor NOAA atau Badan Penanggulangan Tornado. Di sana Kate menjadi koordinator bagi rekan-rekan kerjanya, bre. Karena Kate sangat paham tentang tornado dan bisa memprediksi badai mana yang akan menjadi tornado. Di saat itu juga Kate mendapatkan seorang tamu yang menunggu di ruang rapat. Di mana saat ia ke ruangan tersebut, Kate terkejut karena tamunya adalah Jeffy. Keduanya lalu pergi ke kafe terdekat untuk berbincang-bincang. Di sana Jeffy mengungkapkan kalau dirinya kini bekerja di sebuah perusahaan bernama Strompar yang telah menguji sistem baru untuk mengkondisikan tornado di Oklahoma dengan harapan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut di era yang terkena tornado. Alasan Jeffy menemui Kate yaitu untuk meminta Kate agar ikut ke dalam operasinya sebagai pawang tornado. Jeffy sangat berharap Kate mau bergabung karena Kate tahu badai mana yang akan menjadi tornado. Namun sayangnya, Kate yang masih belum pulih dari kehilangan orang yang ia cintai menolak tawaran Jeffy dan lebih memilih kembali ke kantornya, bre. Di hari berikutnya, setelah Kate bermimpi tentang Eddie, ia mendapat pesan dari Jeffy yang berisi artikel tentang tornado di Oklahoma yang selalu memakan korban jiwa.
Dari pesan itulah Cat akhirnya mau bergabung dengan Jeffy selama 1 minggu dan langsung berangkat ke Oklahoma bersama Jeffy. So anytime a new building goes up, I want to storm van, right? No, it's just Jeffy kemudian membawa Cat ke pos trompar, di mana di sana Cat dikenalkan dengan puluhan kru dari Jeffy. Salah satunya rekan Jeffy yang bernama Scott. Di saat itu juga datanglah pemburu badai lokal, sekaligus YouTuber yang menyebut diri mereka sebagai pawang tornado. Tim itu dipimpin oleh Tyler Owens dan para krunya yang terdiri dari Bond, Danny, Lily, dan Dexter. Tak hanya itu, Tyler juga membawa reporter Inggris yang bernama Ben, yang sengaja ikut untuk mendokumentasikan tentang badai tornado. Tyler dan timnya lalu menjual kaos YouTube-nya kepada para penggemar, sedangkan Cat memilih pergi ke arah sana untuk mencari badai mana yang akan menjadi tornado paling lama. Setelah membuat hiburan untuk para penggemar, Tyler kemudian mendekati Cat. Disitulah keduanya mulai berkenalan dan adu kecerdasan dalam menganalisa 3 awan badai yang salah satunya bakal menjadi tornado. Namun Cat enggan memberitahukan Tyler awan mana yang akan menjadi tornado, dan lebih memilih meminta Jeffy agar cepat-cepat pergi ke awan badai yang berada di sebelah timur. Tanpa pikir panjang, tim Stamford pun lalu mulai berangkat ke lokasi badai tersebut. Di tengah perjalanan, Jeffy memberitahu Cat tugas Tompar yaitu memasang 3 suar di 3 titik sekitar tornado agar membentuk segitiga. Dengan begitu suar bekerja dan membaca semua data tornado, sehingga dengan data itu mereka akan bisa membuat peralatan canggih untuk menghancurkan tornado. Jeffy kemudian segera meminta kru untuk memasang suarnya, sedangkan Tyler dengan santuy pergi ke badai tornado sambil melakukan live streaming di YouTube. Setelah kedua suar terpasang, Jeffy dan Cat kemudian mulai memasang suar terakhir. Namun di titik ini, Cat mengalami serangan panik karena insiden 5 tahun yang lalu. Hal ini pun menyebabkan mereka kehilangan jalur tornado dan semuanya berakhir sia-sia, Sementara itu, Tyler malah mengemudi ke jalur tornado berjenis EF1 dan mulai menggunakan bor di truknya untuk menancapkan diri ke tanah agar tak terbawanya. Setelah itu, Tyler melepaskan kembang api ke dalam tornado sesuai saran dari subscribernya, sehingga terciptalah badai tornado yang sangat indah dan ditonton banyak orang di YouTube. Setelah badai mereda, Cat merasa bersalah karena kesempatan Jeffy dalam mendapatkan data gagal. Di malam harinya, Jeffy dan Cat memutuskan untuk menginap di motel. Saat Cat hendak masuk ke dalam kamar, ia bertemu dengan tim Tyler yang juga ada di sana. Cat lalu menyindir Tyler yang cuma bisa ikut-ikutan tim Strompar dalam mencari tornado. Namun Bond langsung membantahnya, karena ternyata Tyler ini memang paham tentang tornado. Selain itu, Tyler juga lulusan meteorologi yang tentu saja membuat Cat terkejut, Just in case I include you in my... Kate's fine. Keesokan harinya, saat Cat hendak sarapan bersama Jeffy, Cat mendapati kalau Jeffy sedang rapat dengan seorang pria bernama Marcel Riggs. Jeffy lalu memperkenalkan Cat kepada Riggs yang ternyata investor terbesar di Strompar, di mana 60% peralatan Strompar didanai oleh Riggs. Setelah sarapan, Cat dan Tyler melihat gumpalan awan besar yang bakal menjadi tornado berjenis EF2. Namun karena keduanya saingan, Cat dan Tyler pun saling mengelabuhi dengan mengatakan kalau gumpalan awan itu akan menghilang. Cat lalu pamit pergi untuk membelikan es teh kepada Tyler. Namun bukannya beli es teh, Cat malah meminta Jeffy agar segera pergi ke arah utara karena akan ada tornado berjenis EF2 di sana. Tentu saja Tyler tak mau kalah, Ia meminta Lily untuk menerbangkan drone-nya dan meminta sisanya untuk segera berangkat menuju ke tornado tersebut.
Kedua tim itu kemudian berlomba-lomba menuju ke tornado yang mulai membentuk, bre. Saat mereka semakin dekat, muncullah tornado kedua yang ukurannya lebih kecil. Di sini Kate diminta membuat keputusan yang tepat untuk memilih tornado mana yang bertahan lama. Ketika mereka hampir tiba di pertigaan, Kate tiba-tiba melihat pola angin yang mengarah ke arah tornado yang lebih kecil. Tak pikir panjang, Kate pun meminta tim Strompar untuk menuju ke tornado yang lebih kecil. Sedangkan tim Tiller pergi ke tornado yang lebih besar, bre. You're intriguing, girl. Just screwed the pooch, Ben. Setibanya di titik lintasan tornado, Tiller mulai mengebor truknya ke tanah dan siap untuk menembakkan suarnya. Namun saat tornado itu hendak mendekati truk Tiller, tiba-tiba tornadonya menghilang, bre. Sementara itu tornado yang dikejar oleh Kate justru malah semakin membesar. Jeffy pun segera meminta timnya untuk memasang suarnya. Setelah kedua suar terpasang, Kate dan Jeffy mulai memasang suar yang terakhir. Namun setelah memasang suar tersebut, pengunci suar tak kuat dan terbawa angin tornado. Sedangkan Kate dan Jeffy hilang kendali dan menyungsep ke semak-semak. Setelah tornado melintas, Kate mendapati kalau tornado itu mengarah ke sebuah kota kecil. Tak pikir panjang, Kate dan Jeffy pun pergi ke kota tersebut untuk membantu para warga. Setibanya di sana, Jeffy mendapatkan info dari Scott yang mengabarkan kalau mereka berhasil mengambil datanya. Namun untuk mendapatkan data itu secara virtual, Jeffy harus menemukan suar yang sebelumnya terbawa oleh angin. Jeffy lalu memberikan kunci mobilnya ke Kate, sedangkan dirinya akan pergi mencari suar tersebut. Saat Kate membantu penduduk setempat, ia menemukan bahwa Tiller dan krunya menggunakan keuntungan dari barang dagangan mereka untuk membantu penduduk setempat, bre, dengan menyediakan kaos dan makanan gratis bagi mereka. Kate lalu mendekati Tiller yang sedang mencari seekor anjing. Di sini Tiller memberitahu Kate bahwa Strompar bekerja dengan Marcel Riggs yang memiliki watak yang rakus, di mana Riggs ini mengambil keuntungan dari penderitaan penduduk setempat dengan membeli tanah yang rusak dengan harga yang murah dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga yang sangat mahal. Di malam harinya, Tiller mendatangi Kate di kamarnya dan mengundangnya ke radio lokal untuk menyegarkan pikiran mereka. Di tengah pertunjukan, Tiller dan Kate bercerita tentang masa kecil mereka yang mulai terpesona dengan tornado. Sedang asik-asiknya mendongeng, tiba-tiba mereka melihat angin kencang yang berhembusan di sekitar lapangan dan disusul dengan peringatan dari BMKG tentang datangnya tornado berjenis EF3. Dan benar saja, di waktu yang sama, sirene mulai berbunyi sehingga membuat orang-orang mulai panik. Kate dan Tiller kemudian berusaha menyelamatkan orang-orang, termasuk seorang ibu dan anaknya yang hendak kabur menggunakan mobil. Keduanya lalu membawa ibu dan anaknya itu ke dalam motel dengan tujuan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Namun ternyata motel itu tak memiliki ruang bawah tanah, sehingga Kate menyarankan mereka agar masuk ke dalam kolam renang yang kosong, bre. Keduanya lalu menggiring beberapa orang ke kolam tersebut. Namun ada dua orang muda budi yang ngeyel, bre, dan malah memilih masuk ke dalam mobil, sehingga mereka pun terkill oleh angin puting beliung. Setibanya di kolam, Tiller mencoba membantu penjaga motel agar merayap di lantai kolam. Namun si penjaga terlalu panik dan berakhir terbang ke angkasa. Sedangkan Tiller, Kate, ibu dan si anak berpegangan ke pipa besi sambil saling berpelukan. Setelah tornado menghilang,
Kate dan Tyler tercengang saat melihat semua bangunan di sekitarnya sudah rata. Di saat itu juga Jeffy datang untuk memastikan Kate baik-baik saja. Begitu pula dengan kru Tyler. Scott lalu datang dan memberitahu Jeffy kalau ia sudah mendata semua bangunan yang cocok dibeli oleh Riggs. Mengetahui hal itu, Kate pun marah kepada Jeffy karena ia bekerja ke orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan warga di sekitar. Namun Jeffy pun juga tak terima dan menyalahkan Kate atas kematian 3 sahabatnya, yaitu Prevan, Eddie, dan Chad. Kate pun merasa bersalah dan memilih pergi ke rumah ibunya, Brett. Kate, had it. Kate! Where you going? Kate kemudian tiba di rumah ibunya di desa Sepulpa. Sang ibu yang bernama Katie lalu meminta Kate agar mandi, agar ia terlihat segar. Keesokan harinya, Kate pergi ke sebuah gudang yang dulu ia jadikan tempat eksperimen bersama teman-temannya. Ketika sedang asik-asiknya mengenang, Tyler tiba-tiba muncul. Untungnya ibu Kate orang yang baik. Ia dengan senang mengundang Tyler untuk makan bersama dan bahkan meminta untuk menginap di rumah ini. Di malam harinya, Tyler menemukan catatan Kate tentang eksperimen Natrium Tornado. Kate pun langsung meminta Tyler agar berhenti membacanya karena eksperimen itu telah gagal dan menyebabkan 3 temannya tewas. Namun Tyler terus meyakinkan Kate bahwa menurut teori eksperimen ini hampir saja berhasil. Sayangnya Kate masih terlalu trauma dan meminta Tyler untuk tidur saja, Brett. Di pagi harinya, saat Tyler hendak pergi, tiba-tiba Kate muncul dan mengungkapkan kalau ia membutuhkan bantuan Tyler untuk menyempurnakan eksperimennya dalam menghancurkan tornado. Keduanya lalu mulai bekerja sama dalam menyempurnakan larutan natrium dengan menambahkan berbagai macam bahan-bahan seperti sari kemangi dan rebusan kedaung. Setelah semuanya siap, keduanya lalu mengangkut beberapa barel natrium campuran itu dan pergi mencari tornado, Brett. Setelah dicari-cari, mereka hanya menemukan tornado berjenis EF1. Setibanya di titik jalur tornado, Tyler mulai mengebor truknya agar tidak terbawa angin. Setelah itu ia meluncurkan semua larutannya ke dalam tornado. Awalnya larutan itu berhasil memecah bagian tengah tornado. Namun setelah beberapa detik tornado itu kembali menyatu sehingga eksperimen mereka pun dianggap gagal, Brett. Ketika keduanya kembali ke rumah, Jeffy datang menemui Kate untuk mengambil mobilnya. Dan sebagai permintaan maaf karena telah membuat Kate sedih, Jeffy pun memberikan data tornado yang sudah ia dapatkan ke Kate, sehingga Kate bisa menganalisa secara sempurna tentang badai tornado. Setelah Jeffy pergi, Kate dan Tyler membuka datanya dan sangat terkesan karena semua aktivitas tornado terekam sangat jelas. Dari situlah Kate sadar kalau larutan natrium poliakrilat saja tak cukup untuk menghancurkan tornado, karena mereka harus membutuhkan semacam hujan buatan. Tyler pun menyarankan Kate agar menggunakan perak iodida yang merupakan senyawa padat yang bisa digunakan untuk memancing hujan dengan melepaskan ke awan. No faster way to choke a tornado. Setelah semua ketemu solusinya, keduanya pun berencana untuk menguji coba kembali, Brett. Tyler dan Kate lalu tiba di pos kru pawang tornado, di mana di sana Tyler memberi timnya tugas seperti memasang roket, perak iodida, dan bahan-bahan lainnya. In the updraft, and then we're going to take the sodium. Going on? All right, we're going to shoot the clouds with rockets. Setelah semuanya siap, Kate melihat badai awan lebat yang terlihat tak teratur. Tak pikir panjang, Kate dan tim pawang tornado pun langsung pergi ke lokasi awan tersebut, Brett. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Strompar yang juga sedang menuju ke awan itu, yang mulai membentuk tornado. Namun, tornado itu kemudian masuk ke dalam area hujan, sehingga kedua tim pun kesulitan untuk menemukan tornadonya. Saat mereka memasuki area hujan, Jeffy yang paling depan dibuat terkejut karena tornado itu ternyata berada di dekatnya.
Hal ini pun membuat mobil Jeffy terguling. Sedang si tornado berjalan ke pembangkit listrik dan menyebabkan ledakan besar terjadi, sehingga terjadilah api tornado di sana, bre. Untungnya sebuah besi menabrak mobil Jeffy, sehingga ia bisa pergi dari lokasi tersebut. Setelah api padam, tornado itu malah berubah menjadi tornado terbesar, yaitu EF5. Di mana tornado itu akan berjalan ke arah kota. Cat dan tim pawang tornado pun pergi menuju kota untuk menyelamatkan orang-orang. Begitu pula dengan Jeffy. Namun Scott menolak dan meminta Jeffy untuk tetap melakukan pekerjaannya. Meskipun EF5 terjadi sangat jarang, tapi Jeffy lebih memilih menyelamatkan orang-orang yang ada di kota. Ia lalu menipu Scott agar turun untuk menyiapkan suarnya. Dan begitu Scott turun, Jeffy langsung tancap gas brake menuju ke kota tersebut. Sesampainya di kota, Cat, Tiller, dan krunya mengarahkan para warga agar masuk ke dalam ruang bawah tanah darurat. Namun karena ruang bawah tanah itu sudah penuh, mereka pun memilih gedung bioskop sebagai tempat berlindung. Ketika Tiller mengarahkan orang-orang ke bioskop, tiba-tiba sebuah kereta terguling di depan Tiller dan membuat kaki Tiller terjepit brake. Untungnya Jeffy datang membantu dan ketiganya segera masuk ke dalam bioskop. Namun setelah di dalam bioskop, ternyata gedung itu tidak didesain untuk menahan terpaan badai tornado tingkat EF5. Ketiganya pun langsung khawatir karena jika tornado itu datang, mereka semua akan mati. Melihat banyaknya orang-orang yang berteriak, Cat pun nekat mengambil truk Tiller dan mengendarainya ke arah tornado, di mana Cat ini akan menguji eksperimennya ke tornado tersebut, bre. Setibanya di titik jalur tornado, Cat mulai mengebor truknya, sedangkan Tiller dan Jeffy hanya bisa melihat dari kejauhan dan memilih masuk ke dalam gedung untuk berlindung, bre. Saat tornado melintasi truk Tiller, Cat mengalami masalah, di mana tong-tong natrium tidak mau terbuka, bre. Untungnya setelah ditekan berkali-kali, tutup tong-tong itu terbuka sehingga semua larutannya masuk ke dalam tornado. Namun karena larutan itu belum tercampur sempurna, efek angin dari tornado masih sangatlah besar, sehingga membuat beberapa orang di bioskop terseret ke angkasa. Begitu pula dengan Lily, tapi untungnya Tiller berhasil menangkap Lily. Ketika Tiller sudah tak kuat lagi, tiba-tiba tornado itu menghilang, yang artinya eksperimen Cat berhasil. Para tim kemudian pergi ke truk Tiller dan mendapati Cat masih selamat, bre. Oh my god, that was amazing. Beberapa hari kemudian, Jeffy mengantar Cat ke bandara yang ingin kembali ke New York. Tiller juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi di sini Tiller masih tidak terima ditinggal pergi oleh Cat, karena Tiller telah jatuh cinta dengan Cat, bre. Mengetahui hal itu, Cat pun memberi kode dengan mengatakan, "Jika kamu merasakannya, kejarlah." Yang artinya jika kamu mencintainya, maka kejarlah dia. Saat Cat masuk ke bandara, Jeffy menyemangati Tiller agar mengejar Cat. Namun Tiller masih ragu dan memutuskan untuk pulang. Tapi dikarenakan hatinya masih tak terima ditinggal Cat, Tiller pun menyusul Cat, bre. Dan kebetulan sekali, PA mengumumkan bahwa akan ada penundaan penerbangan karena akan ada badai. Alhasil mereka pun kembali ke truk Tiller, bre, untuk berburu tornado. Dan di akhir film kita diperlihatkan kalau Jeffy dan Cat bekerja sama dengan Tiller. Mereka melakukan pekerjaan mulia, yaitu menghancurkan tornado yang menuju ke arah kota-kota. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film dari Twister.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, bre. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya, bre, karena itu gratis. Dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Gua di sini cabut dulu, bre. Dadah.